jam ini kita akan lanjutkan hasil webinar kita kepada narasumber yang berikutnya. Terima kasih Pak Fajar atas komentarnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat, ekonomi kuat Pak Fajar. Terima kasih. Ya, baik. Kalau gitu Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya akan lanjutkan kepada Kang Sung Widianto PhD sebagai Digital Business Expert Digital Bank Institute. Saya persilahkan kepada Kang Sung. Mangga. Ya, terima kasih Mas Bari. Mungkin bisa tolong dibantu juga PowerPoint-nya. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, saya pikir ini jadinya kalau yang bagian terakhir itu enak karena semua merangkum yang semua tadi dipaparkan ya, dari Pak Adrin, Pak Acu, Pak Fajar, itu saya pikir sudah sangat komprehensif gitu ya. Sambil nunggu PowerPoint, mungkin begini, kalau tadi Pak Adrin melihat dampak ekonomi, baik makro mikronya seperti apa, kemudian Pak Acu lebih ke digital financialnya. Nah, saya akan lebih menyoroti bagaimana proyeksi atau katakanlah prediksi akan digital business outlook-nya itu seperti apa. Tadi saya senang sudah disampaikan oleh Pak Fajar misalkan ya, industri-industri yang quick wins-nya tadi itu seperti makanan, kemudian IT, itu kan jadinya kita harus back to basic ya, karena orang makin hati-hati dalam mengeluarkan uangnya. Kemudian yang menarik juga Bapak Ibu, kita mungkin sudah cukup paham ada semacam ledakan atau antusiasme yang begitu tinggi terhadap pasar saham di Indonesia, yang itu geliatnya itu makin besar sekarang ya, makin besar, walaupun seperti yang disampaikan Pak Fajar, Pak Acu dan Pak Aldrin tadi, walaupun cukup besar geliatnya, antusiasmenya orang untuk berinvestasi cukup besar, sayangnya tidak diikuti dengan literasi yang cukup bagus. Nah, itu dari aspek bisnis di dunia investasi. Nah, saya ingin melihat bahwa seperti juga disampaikan Prof. Miziek gitu ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa adopsi teknologi itu memang makin dipercepat dengan adanya COVID-19 ini. Tentu saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang terpukul, karena obviously sekali kita bisa melihat ada banyak usaha UMKM yang juga jatuh, itu banyak sekali. Tapi di satu sisi tidak semudah yang mungkin saya sampaikan sekarang atau kita diskusikan untuk swift atau move dari satu usaha ke usaha lain, itu saya pikir nggak semudah yang saya katakan sekarang, terutama mentally atau psikologisnya, karena depan mata saya sendiri adik saya juga mengalami itu ya, luar biasa. Nah, sehingga juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Acu, e-commerce akan terus menjadi primadona marketplace, walaupun tadi Pak Bari sudah menyampaikan ada peluang semacam merger antara pemain besar ya, Gojek dan Grab, bahkan Tokopedia. Kenapa itu jadi peluang, tapi saya juga bisa melihat itu jadi sebagai sebuah hati-hati juga. Kenapa? Karena di belakang itu ada SoftBank ya. Nah, jadi yang dia punya modal yang besar sekali untuk melakukan itu. Jadi itu bagus, karena beberapa teman juga di KPPU juga menyoroti hal itu. Jadi kalau mereka bergabung itu juga mungkin bisa menyangkut kompetisi yang lebih sehat. Nah, jadi e-commerce tentu akan terus berjalan dengan baik, akan terus promising. Saya rasa itu. Kemudian yang kita lihat yang paling babak belur memang otomotif dan properti di tahun 2020. Itu yang paling babak belur, tapi saya melihat hampir mungkin 50% ya turunnya, itu saya baca kemarin berita. Nah, mungkin sekarang sudah mulai agak naik, walaupun itu masih harus masih berhati-hati. Dan kita bisa melihat juga industri listrik ya,
yang begitu juga luar biasa antusiasmenya dari pemerintah, bahkan pemerintah juga cukup cukup very optimis melihat industri hulu ke hilir dari kendaraan listrik ke depan. Jadi saya pikir itu cukup menjanjikan juga ke depan karena eranya mungkin sudah sampai di situ. Nah, yang paling saya melihat bisa jadi keuntungan, bisa juga jadi jadi hal yang threats, ancaman atau bahkan mungkin jadi pemukul itu ya teman-teman di UMKM. Kalau pemain besar gitu ya, perusahaan besar itu udah ada yang ngurusin lah, regulator tuh udah ada yang ngurusin lah gitu ya. Tapi kalau teman-teman di bawah ini gitu ya, saya mencontoh sederhana misalkan membeli misalkan es krim kecil gitu ya, atau jualan kalau di Bandung itu ada semacam makanan macam cilok gitu ya, dia udah pasang tuh barcode QR code-nya, begitu saya bilang bisa dipakai nggak bisa Pak, saya nggak tahu makainya. Nah itu PR terbesar ya, PR terbesar buat UMKM bahwa mungkin pelaku terutama e-wallet mungkin baru mengejar penetrasi gitu ya, ekspansi, tapi juga harus dibarengi dengan edukasi karena sekarang saya juga meliti di UMKM, kesiapan mereka juga masih sangat rendah, maka kita perlu ngebantu itu. Nah, untuk membantu itu maka perlu kolaborasi dari perbankan, dari komunitas, pemerintah dan lain-lain. Sehingga maksud saya ingin menyampaikan bahwa UMKM ini jangan selalu dijadikan diskusi saja gitu, tapi benar-benar kita harus turun terjun di situ. Resolusi 2021 kita melihat kalau tadi Pak Acu sudah menyampaikan ada fraud, ada aspek cyber security, justru bagi sebagian misalkan ya ada potensi risiko di situ, justru nah kan kalau kata Warren Buffett itu kalau orang udah mulai lari di situ, kita justru berinvestasi di situ. Nah, kita melihat itu, saya juga melihat seperti itu ya, aspek digital service dan cyber security. Kalau digital service tadi udah dibicarakan Pak Acu panjang lebar mengenai peer-to-peer lending, pay TV dan lain-lain, itu kan melonjak luar biasa naik. Tapi cyber security ya. Nah, karena cloud based bisnis juga menggeliat, tapi masih ada concern isu tentang security juga, gitu ya. Bahkan kasus terjadi kemarin Sriwijaya Air, kenapa sih black box itu tidak dipasang cloud gitu ya? Nah, karena aspek security. Jadi kebayang itu ya, kalau siapa yang menyimpan, ditaruh di mana, itu kalau bocor seperti apa, itu masih isu yang sangat krusial. Di samping itu ada optimisme juga dari IT aspek 5G-nya ya, yang akan terus berkembang. Nah, kalau 5G-nya makin bagus, infrastruktur makin bagus, maka penggerak tadi utama UMKM juga infrastrukturnya juga akan makin cepat dan lain-lain. Kemudian itu saya pikir luar biasa karena bagi sebagian masyarakat Indonesia itu kan yang bisa mengakses, itu saya juga agak surprise. Ada tadi pagi saya baru sidang riset mahasiswa S1, ternyata Kalimantan Utara itu nomor 2 tertinggi akses internetnya, Kalimantan Utara. Nah, itu ya 2020. Itu agak amazed dan agak surprise buat saya, kenapa kok itu provinsi baru tapi concernnya itu cukup tinggi. Ya, sehingga saya melihat makin cepat provinsi juga atau pemerintah kota provinsi juga bisa melakukan hal itu dengan baik, maka juga akan berdampak kepada lokal atau regional ekonomi di sekitar situ. Nah, terakhir rekomendasi, mungkin saya nggak perlu panjang lebar. Kita tahu semua bahwa isu paling krusial, Bill Gates sampai menyatakan bahwa kita terlalu concern dan fokus pada hal-hal yang besar, membuat alutsista yang paling canggih, tapi kita lupa yang kita nggak tampak di muka, virus, itu kita mendevelopnya ketinggalan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa yes, kita menemui masalah tentang kesehatan masyarakat yang begitu krusial, tapi itu juga menimbulkan atau memunculkan bisnis opportunity yang luar biasa juga. Sehingga contoh sekarangnya hampir 500 nakes yang meninggal kan? Hampir 500 yang meninggal 2020 sampai 2021 ini. Artinya kebutuhan nakes itu juga makin tinggi. Gitu ya. Nah, sayangnya ini belum terjadi transformasi digital yang begitu baik,
tidak secepat marketplace ya, tidak secepat di IT di dunia kesehatan. Ya saya tahu ada beberapa riset teman-teman saya, misalkan tadi integrasi rujukan, ya. Tapi dari sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusianya itu kadang-kadang belum terintegrasi dengan baik. Maka saya ingin juga mempropos di sini itu kalau ada platform yang bisa menjadi market job buat para tenaga kesehatan itu jadi hal yang saya pikir cukup baik. Di samping tadi aspek-aspek dasar yang tadi Pak Fajar sampaikan, food, beverage macam-macam itu jadi hal yang quick wins tentu itu. Yang kedua yaitu sektor pendidikan. Nah, kalau disampaikan pemerintah menyampaikan bahwa kuartal pertama ini yang akan diprioritaskan nakes dan tenaga pendidik, gitu ya. Kabarnya bahkan saya juga pendidik dosen mungkin sekitar Maret April, walaupun saya nggak pernah tahu juga kapan ini ya, seperti Pak Fajar tadi sampaikan, saya belum tahu list kapan itu, belum tahu. Tapi intinya ada peluang transformasi digital pendidikan yang luar biasa bisa di-create di samping online learning system. Nah ini ya, jadi orang kadang-kadang suka membayangkan kalau ngomong sektor pendidikan pasti cuma ngomong online learning, enggak gitu ya. Tapi ada pemanfaatan luar biasa, misalkan dari machine learning dan AI. Contoh kasus best practices. Pemerintah suka menyatakan begini, perlunya sektor pendidikan tuh ada link and match dari pendidikan ke industri, gitu ya. Nah, dengan teknologi AI, artificial intelligence, itu kita bisa memetakan secara psychometrics, attitude, bakat calon siswa untuk memilih, ya, untuk memilih jurusan apa yang paling tepat buat saya. Itu pertama. Karena misalkan buat Bu Resti ini anaknya mau kuliah gitu kan, dia dengan ada AI dia bisa memetahin, oh saya potensinya di sini. Kalau udah tahu potensinya lebih akurat, maka dengan AI dia bisa memprediksi dengan bagus. Itu saya pikir juga Bapak Ibu mungkin ada anaknya yang kuliah, itu tidak ada lagi kasus-kasus mahasiswa salah masuk jurusan. Bayangkan kalau salah masuk jurusan udah 2 tahun, itu kan bukan masalah dana saja, tapi waktu, ya. Nah, sehingga dengan teknologi AI ini itu bisa membantu minat orang itu di mana. Jadi itu memungkinkan dengan biometrics, ada neuropsychology teman-teman sekarang yang bisa memetakan otak dan macam-macam. Dari biometrics juga bisa tahu, itu bisa memetakan mereka punya minat di mana. Dan yang cukup menarik adalah, kalau saya balik lagi tadi pernyataan saya di awal bahwa pemerintah selalu concern link and match tadi itu, yaitu kita hampir juga tidak pernah memanfaatkan teknologi AI ini untuk memprediksi employability si calon lulusan. Industri itu butuh apa ke depannya, lalu dicocokkan dengan kurikulum yang ada di SMK, di higher education. Nah, itu yang kami beberapa peneliti juga ingin mengembangkan sekarang itu. Jadi kita crawling data, kalau di industri itu dari marketplace-nya itu rata-rata kan punya job desk, itu kita tarik datanya, dari job desk itu orang tuh industri itu sebenarnya lagi butuh apa sih? Nah, itu kita tarik, kita tampilkan, oh oke, berarti dengan ada A, B, C, D, poin itu, nah itu yang kita instilling di curriculum design. Nah, kalau itu terjadi dengan adanya teknologi yang cukup bagus tadi, itu peluang bisnis ya. Tentu kalau ada teman-teman di sini concern di situ, itu peluang bisnis yang menurut saya cukup besar sekali, karena orang bisa memprediksi ya, mana dia cocok di mana. Sampai saya pernah nonton terakhir tuh dia bisa memprediksi jodoh yang paling tepat tuh di apa gitu, dengan AI, dengan biometrics dan macam-macam. Nah, itu luar biasa sekarang, nggak pernah terduga. Nah, sehingga saya pikir itu cukup. Nah, hanya saja yang saya perlu highlight di sini adalah teknologi itu keniscayaan, ya, yang harus kita hadapi. Transformasi digital itu sebuah keniscayaan, tapi kita tetap harus fokus bahwa people come first, then technology. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti teknologi itu, contoh sekarang ya, banyak teman-teman pebisnis itu ya, kalau buat copywriting itu bagaimana caranya copywritingnya itu bisa tertangkap dengan mesin pencari Google, tapi tidak melihat seberapa selera yang benar-benar dibutuhkan oleh si konsumen. Ini tulisan 20th Century oleh Hariri ya, itu dia menyatakan begitu ya, dia posting itu jadinya nggak benar-benar fokus ke customer need-nya apa, tapi fokus ke Google pencari mesinnya. Itu saya pikir juga cukup. Nah, itu kenapa? Karena kita menurut saya udah agak sedikit kebablasan ke teknologi oriented,
ketimbang yang people oriented. Saya pikir itu Pak Bari Baik. yang bisa saya highlight. Jadi mungkin Siap. itu faktor-faktor yang mungkin kita bisa diskusikan dan yang saya pikir itu juga cukup promising di samping tentu tadi quick wins-nya industri-industri yang back to basic tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sunu atas hasil webinarnya untuk Indonesia Digital Business Outlook 2021. Dan berikutnya kita langsung saja kepada Bapak Dr. Bambang Setiawan untuk hasil webinar Digital Banking Outlook 2021. Silahkan Bapak Bambang Setiawan. Terima kasih Chief Bari Arijono. Saya terakhir ini karena sangat mikro, yaitu khusus untuk industri perbankan. 2020 saya evaluasi adalah bahwa pandemi COVID untuk perbankan memang di satu sisi, khususnya dari sisi perkreditan, memberikan berdampak cukup signifikan bagi nasabah atau para debitur. Ya. Namun di sisi lain dalam hal transaksinya, pandemi COVID-19 itu menjadi akselerator melesatnya transaksi digital banking karena protokol kesehatan yang mengharuskan nasabah itu jaga jarak sehingga mereka lebih mudah dan juga lebih nyaman bertransaksi dari rumah melalui layanan digital yang disediakan oleh perbankan. Dan kalau kita lihat datanya, dari waktu ke waktu naik luar biasa dibandingkan 3 tahun yang lalu. Itu perkembangannya mungkin ya sekian ratus persennya lah, 200-300% kenaikannya. Bahkan di beberapa bank, terutama bank sistemik, bank besar, Mandiri, BCA, BNI, BRI, itu transaksi digital itu sudah lebih dari 90% proporsinya dalam hal volume di dalam keseluruhan transaksi. Nah, dengan adanya COVID ini kami juga melihat bahwa industri perbankan secara umum masih mampu bertahan dengan kinerja yang memadai. Kalau kita lihat beberapa khususnya September yang sudah diumumkan, laporan keuangan September yang sudah diumumkan, kinerja bank beberapa masih tumbuh dengan cukup baik, walaupun tidak sebesar pertumbuhan di tahun yang lalu. Namun masih tetap tumbuh dan mereka mampu menghadapi situasi pandemik yang mendorong terjadinya resesi, tapi perbankan masih steady. Kemarin di pertemuan tahunan OJK juga disampaikan perbankan masih tumbuh dan bahkan ini cukup mengagetkan, kredit bermasalah atau non-performing loan bisa ditekan hingga di bawah 3%, grossnya, netnya malah kurang dari 1%. Itu sangat menakjubkan dalam situasi seperti sekarang ini, dan ini memberi optimisme yang besar sekali kepada perbankan. Nah, di dalam perbankan sendiri sudah terjadi ini beberapa tahun, khususnya 5 tahun terakhir ini, bahwa bank menghadapi situasi mengenai transformasi digital banking. Karena transformasi digital banking ini menjadi suatu keniscayaan yang disadari sepenuhnya oleh industri perbankan. Namun kapabilitas digital yang rendah dan juga biaya investasi yang cukup tinggi ini menghambat transformasi digital banking. Perbankan sangat yakin dan menyadari bahwa tanpa masuk dalam digital banking, mereka akan sangat sulit bersaing. Karena ya selain dorongan karena pandemik COVID-19, sebelum ada pandemik pun masyarakat nasabah sudah sangat intensif menggunakan transaksi yang layanan dan produk digital banking. Dan itu menjadi suatu kelebihan, menjadi suatu kekuatan dalam bersaing untuk memenangkan persaingan di industri perbankan. Nah, ini kalau mereka nggak mampu untuk melakukan transformasi, ya tentu saja harus menunggu saatnya untuk menyerahkan banknya kepada pihak lain yang mampu untuk meneruskannya. Ya, kita lihat di tahun 2020 beberapa bank, terutama Buku 1, yang ya tidak mampu melanjutkan survival-nya, akhirnya ya menyerahkan diri, ya quote unquote, menyerahkan diri kepada
pemegang saham yang baru. Ya ada beberapa bank, ya contohnya ya Bank Artos, ya nanti Bank Harda, dan beberapa bank yang lain yang siap-siap untuk diambil pemegang saham yang baru yang nanti akan mengubahnya menjadi bank digital. Inilah ya 2020 dan ini akan berlanjut di 2021. Di 2021 melesatnya transaksi digital banking itu benar-benar karena kebutuhan nasabah dalam era new normal. Perbankan harus merespon dengan tepat dengan melaksanakan transformasi digital banking yang terencana, sistematis dan teruji. Dan transformasi digital banking untuk tahun 2021 ke depan itu adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Sekarang perbankan, bank tanpa layanan digital, ya mungkin di 2-3 tahun lagi ya tidak nasabah pasti akan meninggalkan bank itu. Maka transformasi digital banking menjadi keniscayaan bagi bank untuk melakukannya. Nah, kemudian setelah melakukan transformasi digital banking, tidak berhenti sampai di sana. Karena investasi, infrastruktur, aplikasi itu harus terus dirawat, di maintenance, agar tetap bisa menjawab tantangan-tantangan transformasi digital banking. Nah, terutama di dalam memberikan kenyamanan, memberikan keamanan pada nasabah, atau dalam konteks besarnya adalah memberikan customer experience yang terus dapat mempertahankan nasabahnya. Nah, customer experience ini apa ya? Memberikan rasanya aman, rasa nyaman, hemat, efisien, dan akurat dalam transaksinya. Sehingga bank setelah melakukan transformasi digital banking harus meningkatkan customer experience-nya. Kemudian di 2021, yang tadi saya sampaikan, beberapa bank buku satu yang kesulitan untuk terus maju, untuk bersaing. Maka kemudian menyerahkan kepada pemegang saham yang baru. Nah, mereka kemudian berubah menjadi bank baru yang bagi kita mungkin masih perlu kita kenal lebih lanjut, yaitu neobanks dan challenger banks. Karena ini akan terus berkembang dan mengambil peran dari bank-bank konvensional karena kemudahan bertransaksi secara digital. Dan bukannya tidak mungkin nanti fintech-fintech yang selama ini kita kenal seperti OVO, seperti GoPay, seperti Dana, itu akan berubah menjadi bank digital. Ya, belum ya, tetapi akan menjadi seperti itu. Nah, transformasi digital banking, customer experience yang kuat harus didukung oleh digital risk management yang adaptif dan kuat untuk menjaga stabilitas baik bank itu maupun industri perbankan. Memang ada beberapa kejadian-kejadian yang kita alami selama 2020, fraud maupun irregularities di dalam transaksi-transaksi digital. Tetapi itu belum sampai pada suatu posisi yang berat bagi perbankan karena sebagian besar masih bisa dihandle. Nah, kalau ada beberapa case yang besar yang sampai ke ranah hukum, itu tidak semata-mata karena digital infrastrukturnya atau digital transformasinya, tetapi keteledoran dari human, ya, jadi human error ataupun kelemahan dari manusianya. Nah, di 2021 kita akan memasuki suatu era baru, yaitu era open banking. Era open banking ini oleh otoritas sudah dimasukkan di dalam strategi jangka panjangnya yang harus disikapi dengan baik, dengan tepat oleh industri perbankan. Nah, mungkin ini akan selanjutnya akan saya sampaikan dalam rekomendasi kami bahwa melaksanakan transformasi digital banking yang terencana, sistematis, dan teruji adalah merupakan keniscayaan bagi perbankan untuk dapat tetap bersaing dan memelihara loyalitas nasabahnya. Karena nasabah di dalam era new normal nanti itu sangat membutuhkan transaksi digital karena dia harus jaga jarak dan menjauhi kerumunan dan memudahkan transaksinya. Namun transformasi digital banking harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia
yang memiliki digital literacy yang cukup, sehingga digital mindset itu perlu dibangun terlebih dahulu sebelum melakukan transformasi digital banking. Dan kemudian juga kepada stakeholder sekalipun, itu juga perlu diberikan suatu edukasi, perlu diberikan pemahaman yang cukup atas transformasi digital banking. Kemudian membangun customer experience yang efektif adalah kunci sukses dalam implementasi digital banking. Ya, customer experience ini memerlukan pelayanan yang 24/7, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tidak pernah berhenti. Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka di dalam transformasi digital banking, dalam membangun customer experience ini, maka penggunaan artificial intelligence dan data science ini akan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar agar kita tetap bisa memberikan layanan yang baik pada nasabah kita. Kemudian sehubungan dengan hadirnya neobank dan challengers bank, maka bank harus mengambil posisi yang tepat dalam lanskap industri yang berubah. Karena hadirnya neobank dan challenger bank ini. Ini kita mau apa ini? Ya, sebagian besar saya bisa melihat dalam evaluasi saya, mereka memutuskan menjadi bank hybrid. Ya, digitalnya ada, konvensionalnya ada. Karena apa? Ya, karena nasabah, ya, orientasi nasabah, permintaan nasabah itu juga masih berbeda karena mungkin nasabah-nasabah yang kolonial gitu masih lebih nyaman bertransaksi langsung dengan cabang, dengan teller. Tetapi nasabah-nasabah yang kolonial yang sudah membangun adaptasi digital, mereka sudah mulai sangat digital minded, apalagi yang milenial gitu. Ke depan ya memang akhirnya digital transaction ini menjadi mendominasi transaksi bank. Maka bank ini harus mengambil sikap bagaimana. Mungkin sekarang bisa hybrid, tapi ke depan dia harus betul-betul bisa memberikan layanan digital yang kuat. Kemudian dari transformasi digital banking, punya customer experience yang kuat, posisi yang bagus di landscape, harus didukung oleh digital risk management yang kuat juga. Artinya bagaimana bank itu bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada nasabahnya. Ini adalah peran dari risk management di bank itu. Yang lebih spesifik lagi adalah digital risk management untuk menjaga stabilitas banknya dan stabilitas industri perbankannya. Nah, yang terakhir ini yang era baru di dalam perbankan kita yang sebenarnya di Eropa ini sudah sangat berkembang, yaitu di Uni Eropa maupun di Amerika dan negara-negara yang lainnya, adalah open banking. Open banking selalu dihadapi ataupun disikapi dengan perasaan tidak welcome gitu, karena open banking ini akan menempatkan bank pada suatu level playing field yang setara dengan fintech. Karena bank dengan fintech dimungkinkan untuk interlink, bertukar data atas concern nasabah tentunya, sehingga persaingan antar bank dengan fintech ini menjadi setara gitu. Nah, bank sebetulnya tidak perlu takut akan hal ini, karena justru dengan level of playing field yang setara ini, bank bisa memanfaatkan kelebihan fintech yang selama ini lebih mudah terhubung pada nasabah, lebih mudah untuk menjangkau nasabah lebih dan mempunyai data yang detail yang lebih luas agar untuk bisa digunakan bagi nasabah perbankannya. Nah, open banking ini sesuatu yang akan terjadi ya, walaupun di Indonesia ini masih sangat awal. Nah, dan ini meskipun sangat awal sudah menjadi strategi Bank Indonesia dengan dimasukkannya di dalam visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang di dalamnya adalah membangun open banking system di Indonesia dengan open API. Open API dan API itu yang memungkinkan fintech dan bank itu bicara secara data langsung. Tidak seperti sekarang ya, tidak seperti sekarang terpisah-pisah, nantinya itu bisa terhubung melalui open API yang terstandarisir. Nah, BI sudah memulainya dengan working group, membentuk working group di
tahun 2020, ya insya Allah ini akan berlanjut dan kemungkinan akan progresnya akan baik dan awal dari open banking di Indonesia akan terjadi. Kira-kira demikian, Pak Pari, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Bambang Setiawan, AKMBA, CFA, yang telah memberikan hasil webinarnya untuk Digital Banking Outlook 2021. Kita biasa memanggilnya Ayah Anda nih, Bapak Bambang Setiawan ini ya. Ya, Ayah Anda. paling sepuh soalnya, kolonial ya. Baik, nah rekan-rekan media semuanya yang saya hormati dan saya sayangi, sebelum kita menginjak kepada acara tanya jawab dari media langsung, saya ingin menambahkan satu hal tentang ekonomi digital tahun 2021 seperti apa dengan kaitannya SDM, penyiapan sumber daya manusia, serta keahlian digital apa yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku bisnis di Indonesia, pemerintahan, dan juga masyarakat kita pada umumnya. Nah, ini saya akan menyampaikan dalam waktu 5 menit. Yang harus dikuasai tahun ini, 2021, untuk digital skill-nya, atau keahlian digital adalah pertama adalah keahlian cyber security, kedua adalah keahlian teknologi digital, ketiga adalah keahlian digital marketing, dan yang keempat adalah keahlian komunikasi, juga keahlian leadership. Nah, inilah yang kita rekomendasikan keahlian yang harus dikuasai di tahun 2021 ya. Nah, sedangkan fokus dan orientasinya ya terhadap para pelaku bisnis digital maupun pelaku bisnis konvensional ya, ini adalah inovasi produk dan jasa yang berorientasi pada customer experience atau customer centric. Dan digitalisasi jangan lupa juga diterapkan baik itu strategi maupun implementasinya. Nah, kita lihat di sini ada 5 pilar, baik itu pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar bisnis, pilar perbankan, dan juga pilar keuangan. Bagaimana keahlian digital ini dan juga fokus ekonomi digital ini diterapkan di masing-masing sektor strategik yang kita rekomendasikan akan mengalami banyak sekali peningkatan, baik itu transaksi maupun peningkatan customer experience-nya, baik itu di kesehatan, seperti lahirnya inovasi produk alat tes COVID-19 yang terjangkau oleh masyarakat, seperti Genus C19 dan si cepat rapid test antigen. Dan kedua adalah inovasi layanan tes COVID-19 yang masif, seperti Mobile Lab, BSL, DES2. Nah, jangan lupa bahwa digital kesehatan harus terintegrasi dengan aplikasi pelindung peduli lindungi dari Kementerian Kominfo. Dan kita garis bawahi semuanya berbasiskan QR code. Jadi tidak ada lagi seperti surat-surat palsu PCR ya, nanti akan beredar di masyarakat. Kedua adalah sektor pendidikan. Ya, tentang digitalisasi sekolah dengan single super platform dari mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Sedangkan untuk sekolah vokasi dan perguruan tinggi itu platform berbasiskan kompetensi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Nah, layanan sekolah dengan omnichannel dan AI akan memudahkan sistem pengajaran. Untuk para pelaku bisnis, kita memberikan rekomendasi transformasi digital segera dilakukan, fokus pada customer experience dengan model bisnis hybrid, yaitu menggabungkan antara offline dan online, atau sering disebut dengan O2O. Untuk keuangan dan pembayaran digital menjadi keharusan berbasiskan KRIS, Quick Response Indonesia Standard dari Bank Indonesia. Nah, untuk sektor perbankan, kita memberi rekomendasi transformasi digital dimulai dari kesiapan sumber daya manusianya. Dan kemudian inovasi digital perbankan menghasilkan platform open banking. Berikutnya, regulator sendiri harus memberikan kemudahan inovasi layanan digital perbankan dengan memberikan jaminan keamanan data konsumen. Itu penting sekali. Ya. Kemudian terakhir, pilar yang kelima tentang sektor keuangan. Ini adalah penggunaan uang elektronik atau e-money harus memberikan manfaat untuk semua kalangan masyarakat. Ya, keuntungan sektor usaha dan masuk kas negara. Nah, menyiapkan ini rupiah digital ya, atau national digital currency yang terintegrasi dengan IKTP atau national identity dan terhubung dengan layanan masyarakat lain baik itu pembayaran pajak, ya sekolah, utility seperti air, listrik dan sebagainya terintegrasi ke dalamnya. Nah, ini kira-kira yang ingin saya tambahkan dari hasil webinar kita bulan lalu tanggal 21 Desember tahun 2020. Nah,
Kita akan masuk kepada kesimpulan ya sebagai hasil webinar kita bahwa kita ada 4 kuadran di sini sebagai kesimpulan kita webinar kita pada pagi hari ini. Itu adalah kuadran pertama tentang SDM digital, kuadran kedua adalah teknologi digital, kuadran ketiga adalah ekonomi, keuangan, dan bisnis digital. Kuadran keempat adalah masyarakat digital yang sehat dan maju. Tentunya bagaimana strategi dan penerapannya itu ada 4 kotak di masing-masing kuadran dari konsolidasi, transformasi, digitalisasi hingga dengan kolaborasi diwujudkan bersama. Sehingga ini menjadi satu kuadran yang saling berkesinambungan satu sama lain dan kita berharap ini akan terus-menerus dilakukan oleh bangsa kita Indonesia. Ya. Nah, sebagai kalimat yang lebih mudah untuk kita rangkum ya, bahwa SDM unggul yang mampu memanfaatkan teknologi terdepan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi, keuangan, dan juga bisnis digital untuk menciptakan masyarakat sehat dan maju. Itulah kira-kira kesimpulan kita di tahun 2020 ini dan kesiapan kita untuk menuju tahun ini ya, tahun 2021 ini. Demikian dari kami dan kita akan menuju kepada tanya jawab kepada para wartawan dan jurnalis. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Bari dan rekan-rekan dari narasumber lainnya yang sudah memaparkan hasil dari webinar yang sudah kita lakukan di Desember 2020. Baik, untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab dari para peserta atau wartawan yang telah hadir kepada para narasumber. Di sini Pak Bari ada satu pertanyaan juga di chat itu ya, apa nanti kita bacakan juga ya pada narasumber. Tapi sebelum mulai mungkin kita akan putarkan dulu ya video teaser untuk memulai acara tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Pak Bari, ini ada satu pertanyaan di chat. Apa kita akan mulai dari pertanyaan di chat dari peserta atau kita berikan kesempatan kepada para wartawan untuk mengajukan langsung pertanyaan? Langsung saja kita berikan kesempatan kepada para jurnalis, wartawan yang hadir pada hari ini untuk langsung menanyakan, ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Tentu dengan menyebutkan nama dan dari media apa sebelumnya. Silakan, langsung saja Teh Resti. Baik. Silahkan kepada Bapak Setia ya, dari Media Indonesia mungkin akan memulai. Halo. Suaranya kurang jelas.